Teman-teman, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bapak Mas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kenal nggak Nabi Muhammad siapa? Rasul. Rasul, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi yang diutus oleh Allah untuk apa? Kaumnya, untuk kita, untuk mengajak dakwah. Ya, sekarang kita akan belajar tentang Nabi lewat video, ya. Ntar anak-anak bisa melihat tentang gimana cerita Nabi Muhammad di Beirut, ya. Kalian simak, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai ketika usianya mendekati 40 tahun, 37 tahun kurang lebih seperti itu, Nabi SAW mulai bosan dengan dunia. Gua yang butuh siapapun, gua yang punya proses. Karena siapa? Karena gua. Izinkan aku untuk mengawalinya, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas. Dan tablik artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Nabi SAW mulai bosan dengan dunia, bosan dengan berniaga, karena melihat orang-orang Quraisy itu semakin hari semakin bejat, semakin hari semakin buruk kondisinya. Tradisi-tradisi jahiliyah itu makin menyebar merajalela, mulai dari penyembahan kepada berhala, minum khamr, perzinahan, perjudian, dan yang semacamnya. Maka fitrah Nabi SAW menolak. Dari situ Nabi SAW yuhibbut tahannun, mulai suka menyendiri. Terkadang dia pergi ke Muzdalifah 1 bulan, terkadang dia pergi ke Mina, terkadang dia pergi ke tempat-tempat untuk tafakur. Sampai ketika usianya di usia 39 tahun 6 bulan, 39 tahun 6 bulan. Di situ Nabi SAW dikejutkan dengan mimpi kafalati subhi. Mimpinya itu seperti para subuh. Apa maksudnya? Artinya selama 6 bulan sebelum Rasul diangkat dari Nabi itu selalu mimpi malamnya. Anehnya malamnya mimpi, besoknya kenyataan mimpi. Setiap beliau mimpi pasti terjadi mimpi. Pasti seperti yang dimimpi kejadian. Makanya seperti falak subuh. Dan begitulah para nabi. Terkadang penuh dengan mimpi. Seperti Yusuf dalam penjara mentakwilkan mimpi. Ibrahim alaihi salatu wassalam juga ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail pun dimulai dengan mimpi. Dan mengatakan kepada Ismail, ya bunai inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi, aku menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Dan mimpinya para nabi adalah perintah Allah dan wahyu. Dan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul dimulai dengan mimpi dulu, asik mimpi saja malamnya. Tapi anehnya mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Malam mimpi besoknya terjadi, malamnya mimpi besoknya terjadi, dan itu selama 6 bulan.
ketika genap usianya di 40 tahun, maka Nabi SAW bermimpi. Dalam mimpinya didatangi oleh seseorang jelmaan dari malaikat, Ada sayapnya malaikat. kemudian membacakan ayat Al-Quran di dalam sebuah gua. Maka rupanya mimpi ini menjadi sebuah kenyataan. Tepat di usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada Rasul, nikmat yang sangat besar. Nikmatun nubuwwati war risalah, nikmatun nubuwwati war risalah. Nikmat kenabian dan nikmat risalah. Jadi ketika Nabi SAW di usia 40 tahun, kenapa Allah pilih 40 tahun? Karena usia 40 tahun itu usia lagi matang-matangnya. Makanya Allah mengatakan, "Falamma balagha arba'ina sanatan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amtu 'alayya wa 'ala walidayya." Biasanya orang kalau sudah usia 40 tahun itu matang otaknya. Secara emosi sudah stabil. Nikmat pun secara global sudah diberikan Allah. Berapa tadi umur? Karena biasa di usia 40 tahun itu sudah berumah tangga. Di usia 40 tahun sudah punya anak. Di usia 40 tahun biasanya sudah ada pekerjaan yang mapan. Di usia 40 tahun sudah bisa merendahkan emosi. Di usia 40 tahun bisa berpikir, bisa menimbang. Makanya kemudian usia ini ada rahasia. Rahasia di balik 40 tahun. Kenapa Rasul di usia ini diangkat jadi nabi? Kan bisa saja Allah angkat di usia 30 tahun, di usia 25 tahun supaya lagi kencang-kencangnya kan itu. Tapi tidak, Allah mengangkat Rasul di usia 40 tahun. Usia berapa tadi? Karena disitulah memang matang-matangnya usia manusia. Makanya penduduk surga pun usianya antara 40 sampai 43 tahun kan. Sama dengan Nabi Isa bin Maryam ketika diangkat usianya berapa? 43 tahun. 33 tahun apa? Jadi penduduk Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Bagaimana kisahnya? Jadi suatu ketika Nabi SAW tepat di bulan Ramadan. Tepat di bulan Ramadan. Lebih tepat lagi di 10 akhir Ramadan. Lebih tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan di 10 akhir Ramadan. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Nabi SAW sudah 1 bulan tahannud beriktikaf di dalam gua yang disebut dengan gua Hira. Disitulah Nabi SAW tafakur. Tiba-tiba ketika dia sedang tafakur, datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Jika Jibril kalau datang menemui Rasul pasti akan berpenampilan yang indah, yang bersih, yang tampan, yang ganteng supaya tidak menakuti. Masuk dia ke dalam gua, kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Muhammad." Nabi bingung. Karena Nabi tidak kenal dia. Layaknya antum kalau ketemu kawan, kemudian salaman, "Assalamualaikum," salaman, kemudian antum pelukan. Maka Jibril tiba-tiba setelah salaman memeluk Nabi SAW dengan sangat erat sekali. Kemudian Jibril mengatakan di telinga Rasul SAW, "Iqra ya Muhammad." Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Nabi ini ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka Rasul mengatakan, "Ma Nabi qari, aku tidak bisa baca." Tapi Jibril kemudian kedua kalinya menyebut Iqra dengan mengeraskan lagi pelukannya dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Rasul tetap mengatakan, "Ma Nabi qari." Yang ketiga kalinya Rasul makin menekan pelukannya sehingga Rasul keluar keringatnya karena ketakutan.
dan mengatakan Iqra ya Muhammad. Nabi SAW mengatakan ma ana biqari. Subhanallah, sayyidul malaika memeluk sayyidul anbiya wal mursalin. Kedua pemimpin langit dan pemimpin bumi berpelukan di situ. Pemimpin para malaikat Jibril, sayyidul malaika, dan pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, bahkan pemimpin manusia. Adalah Nabi SAW. Dua pemimpin sedang berpelukan. Sangat indah sekali. 3 kali Jibril mengatakan ma'ana Iqra, dan Rasul 3 kali pula mengatakan ma'ana biqari, ma'ana biqari. Akhirnya Jibril pun kemudian mentalkinkan kepada Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Inilah 5 ayat pertama kali turun kepada Rasul dari surah Al-Alaq, yang sebelumnya belum pernah Quran turun kepada Nabi SAW, dan itu peristiwanya tepat di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan maksudnya turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu maksudnya secara jumlah keseluruhan 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza di langit pertama. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud awal mula turun Quran surah Al-Alaq itu di malam Lailatul Qadar. Adapun ayat-ayat yang lain yang disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Tapi yang pertama kali turun kepada Rasul di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, teman-teman, ya tadi Ustazah udah memutarkan video tentang Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ustazah? Di dalam Gua Hira Nabi bersama siapa tadi? Malaikat siapa namanya? Jibril. Terus Nabi diperintahkan apa? Haji hafalan. Membaca surat Al-Alaq. Al-Alaq ya. Nah, siapa tahu sikapnya Nabi Muhammad pas di dalam Gua Hira apa sikapnya? Sabar, terus taat ya. Nah, takut sama Allah. Terus ya kita bisa setiap hari kita mengikuti, meneladani sifat-sifat Nabi. Seperti apa tadi? Sabar, taat ya. Sekarang sudah kasih tugas. Bentar. Tugas yang ini ya. Ya, saya kasih tugas dulu. Ini dengerin Ustazah sebentar, Nah, ini ada gambar apa ini teman-teman? Gua Hira. Di sini ada alif dan alifah. Mau pergi ke Gua Hira. Siapa yang bisa cari jalan yang benar? Nah, cari jalannya. Cari jalannya. Siapa yang bisa? Nih, bisa nih. Ya. Nah, di situ ada gambar Gua Hira. Kalian cari jalan ke Gua Hira. Ya, kita sudah Mas Farhan. Mbak Ana ya sudah. Nah.
Duduk. Udah, duduk belum? Yang nggak ngerti, kita nggak ngerti ya, kita pintar. Sekarang Ustaz kasih pertanyaan, siapa yang mau pulang nomor 1? Siapa yang mau keluar kelas nomor 1? Ya, lomba duduk rapi. Tangan dilipat, kaki bersilat. Nah, sudah pintar. Nah ya, yang keluar nomor 1 yang bisa jawab Ustazah sih. Di manakah Nabi Muhammad SAW sering menyendiri untuk beribadah? Di mana? Di gua. 100 Mbak Alisa 2. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di gua Hira? Beribadah. Jadi menyendiri, bukan berpikir ya. Ya, siapa nama malaikat yang menyampaikan wahyu pertama ke Nabi? Siapa? Jibril. Pintar. Sekarang kita duduknya rapi loh. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Doa penutup majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau cerita ke depan sebelum keluar? Nah, cerita ke depan berarti boleh keluar juga. Nah, cerita ke depan. Nah, ceritakan ke teman-teman tentang Nabi. Ceritakan dulu tentang Nabi Muhammad kedua tadi gimana ceritanya? Ya, gimana? Nabi Muhammad di umur 40. Apa? Berarti itu mana? Boleh keluar.